Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkhusus seluruh jemaat GKJ Sabto Sumunar. Salam sejahtera dan kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara semua. Amin. Pagi ini kembali kita boleh berjumpa bersama-sama mendengarkan sapaan firman. Dan mari kita siapkan hati untuk mendengar, merenungkan, dan juga nanti melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan sebelum kita beraktivitas, kita bekerja, berpelayanan, biarlah kita mendapatkan terang dari sabda firman Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kita. Dan mari Bapak Ibu, kita bersama mengucap syukur kepada Allah di dalam doa. Bapa yang makasih, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam hidup kami dan juga keluarga kami masing-masing. Hari ini kami telah Engkau bangunkan untuk memulai setiap karya, pelayanan, dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus menuntun dan menyertai kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan di hari ini sungguh merupakan sebuah persembahan bagi kemuliaan nama-Mu, dan biarlah juga menjadi berkat untuk sesama kami. Oleh karenanya Allah, terangi hati dan pikiran kami, supaya setiap apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah sabda firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama menjadi penuntun untuk setiap langkah kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, doa syukur ini kami naikkan. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, pembacaan firman pagi ini dari Yakobus 3 ayat 2 sampai 5a. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai ayat 5 bagian A yang demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Demikian sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini, sopir. Bapak Ibu, setiap pekerjaan pasti punya tanggung jawabnya masing-masing. Dan kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain karena masing-masing itu pasti dirasakan berat oleh mereka yang menjalaninya. Setiap pekerjaan sekali lagi memiliki tanggung jawab masing-masing yang tentu saja ini bukan barang sepele. Salah satu contoh saja menjadi sopir, pengemudi kendaraan. Orang mungkin menganggap ini gampang, pekerjaan yang enteng, pekerjaan yang ringan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan berapa besar tanggung jawab seorang pengemudi atau sopir. Karena seorang pengemudi atau sopir, apalagi yang membawa penumpang yang tidak sedikit, dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa semua penumpangnya sampai ke tujuan dengan selamat. Dan ini persoalan hidup dan mati, karena ketika sudah ada di jalan, maka resiko sangat besar akan terjadinya kecelakaan, baik karena faktor diri kita sendiri ataupun faktor luar kendaraan yang lain. Nah, dari sini memang dibutuhkan seorang jurumudi, sopir yang penuh tanggung jawab. Pengemudi terlihat hanya mengendalikan alat kemudi yang kecil, tetapi kemudi yang kecil ini harus bisa dipegang dan dikendalikan dengan baik
supaya seluruh kendaraan dan seluruh penumpangnya selamat sampai ke tujuan. Jika seorang sopir, seorang pengemudi mengendalikan alat kemudinya dengan sesuka hatinya, apalagi ketika dia tidak bisa menjaga emosinya, dia mudah terpancing oleh pengemudi yang lain, maka dia akan bertindak ugal-ugalan. Pasti akan bisa dibayangkan apa yang nanti akan terjadi. Kecelakaan yang mencelakai diri sendiri, penumpang yang dia bawa, dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, penumpang kendaraan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pengemudi atau sopir ini mengingatkan kita akan tanggung jawab yang sebagaimana disampaikan oleh Yakobus dalam suratnya tadi, bahwa setiap kita harus bisa mengendalikan diri. Seperti seorang pengemudi yang mengendalikan kendaraan melalui alat kemudi yang meskipun kecil tetapi berpengaruh pada seluruh kendaraan dan penumpangnya. Dalam bacaan tadi juga digambarkan tentang kapal-kapal besar yang juga dikendalikan oleh kemudi yang kecil yang dikendalikan oleh jurumudi, dan itu sangat menentukan. Nah, diri kita ini sebenarnya bagaikan pengemudi atau sopir untuk kehidupan kita masing-masing setidaknya. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus bisa mengenali diri kita. Kita harus bisa memahami diri kita sehingga kita bisa berjalan dengan baik, selamat sampai ke tujuan. Sebagaimana sopir yang harus juga memahami kondisi kendaraannya, kita harus bisa memahami kondisi diri kita, mengenali diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menjaga emosi kita, menjaga lisan kita, ucapan-ucapan kita, menjaga perilaku kita. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ngemudeni diri, maka akan terjadi kecelakaan yang bisa merusak diri kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal. Mengendalikan diri bagaikan seorang jurumudi, seorang sopir yang harus sungguh-sungguh berhati-hati. Dan satu hal dari bacaan kita tadi, pengendalian diri itu bisa dilihat dari bagaimana kita mengendalikan ucapan kita, kata-kata kita, lidah kita. Sebab biasanya yang muncul, yang keluar dari lidah, ucapan-ucapan kita, itu luapan dari hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ingatlah, kita ini adalah sopir untuk diri kita masing-masing. Belajar untuk terus mengendalikan diri dengan baik supaya tidak celaka, tidak mencelakakan orang lain. Dan jauh lebih baik lagi ketika kita bagaikan seorang jurumudi, seorang sopir yang justru dan mampu membawa orang-orang yang bersama kita sampai ke tujuan dengan baik, dengan selamat, dengan bahagia, dengan sukacita. Selamat berkarya. Belajarlah mengemudikan diri kita dengan baik di dalam Tuhan. Amin.